Pasar Indihiyang menjadi jantung perekonomian warga di pinggiran kota Tasikmalaya. Dari ramainya kegiatan jual beli di sini, membuktikan bahwa banyak masyarakat yang menggantungkan harapan mereka di sini. Demikian pula yang tengah dilakukan Ardi Nopardi. Demi kelangsungan hidup keluarganya, remaja yang akrab disapa Ardi ini tak lagi canggung berbelanja kebutuhan berdagang. Sudah beberapa bulan belakangan ini, ia memang mengambil alih usaha yang sebelumnya dilakukan sang bunda. Remaja 16 tahun ini terpaksa berhenti sekolah akibat ketiadaan biaya. Hingga cita-citanya untuk melanjutkan ke bangku sekolah menengah atas tinggal angan-angan belaka. Abdi teh ayeuna di jalan SG teh ya rupi-rupi gitu. Aya jemur crispy ini naon we kadang aya nu ngabarangan tinu sanes ditampi ku abdi diicalkeun deui gitu. Sang bunda hanyalah buruh serabutan yang terkadang berjualan segala macam rupa dagangan. Namun saat ini ia tak lagi sanggup berjalan jauh. Bahkan untuk berpindah tempat saja, ia harus bergulat dengan rasa sakit di pinggulnya. Beberapa bulan lalu, sang bunda yang memiliki riwayat sakit rematik dan asam urat itu pernah terjatuh saat berjualan sayur. Dan dampaknya terus berlanjut hingga saat ini. Ardi, tolongan, Ma. Di saat kondisi yang seperti ini, sang ayah pun tak jelas keberadaannya. Jangankan nafkah yang diterima keluarga, kepulangan pun bisa dihitung dengan jari. Sakit pisan, tah kenca. Nya ketemu mah rada kitu tah. Nyeri pisan ujang. Si mate disampean gue ka ieu tah. Cangkeng. Ani nyeri. Ma, kunaon ma? Ani malabu. Aduh, nyeri. Aduh. Ma, kunaon atuh? Ayo urang ka bumi. Terus itu tadi ka mana numpangan wae mamah teh. Tepung beras, penyedap rasa, garam, telur, dan jamur tiram putih inilah yang digunakan Ardi untuk mencoba peruntungannya. Semua bahan ini akan diolahnya menjadi camilan jamur crispy. Tahap awal, Ardi mencabik bagian tudung jamur menjadi lembaran-lembaran yang lebih kecil. Ia hanya perlu mengikuti tiap lekukan pada tudung ini agar mudah memotong tanpa menggunakan pisau. Banyaknya jamur yang bisa dibelinya tergantung simpanan uang modal yang tersedia. Karunya rata-rata ayah waenan, jadi dipakai mam adik-adik, bukan ayah orang lain mah dipakai. Kali Ardi mah kan, jadi dipakai adik-adik, dipakai mah. Tak hanya menyiapkan jamur, Ardi meracik sendiri adonan berbumbu agar jamur ini menjadi lebih renyah dan garing. Adonannya hanya berupa tepung beras yang telah diberi penyedap rasa secukupnya. Selain itu diperlukan pula kocokan telur agar tepung bisa menempel di jamur. Kini semua adonan siap diolah. Ardi pun mulai mencelupkan jamur pada kocokan telur dan segera pula melumurinya dengan tepung. Namun proses pembaluran tepung tidak semudah yang terlihat. Ketebalan tepung harus diperhatikan agar jamur crispy renyah setelah digoreng nantinya. Menggoreng jamur crispy dilakukan dalam minyak yang benar-benar panas. Dan yang paling penting adalah seluruh bagian jamur harus terendam minyak, supaya hasilnya bisa baik dan sempurna. Sekali saja ia lengah, akan berpengaruh pada pendapatan keluarganya. Karenanya Ardi berusaha sekuat tenaga agar semua jamur crispy yang diolahnya tidak sampai terbuang percuma.
Dengan dibantu sang bunda, satu persatu kotak mika terpenuhi tanpa ada takaran yang pasti. Untuk kemasan jamur crispy buatannya, Ardi memang biasa mengepaknya dalam kotak mika. Tak lain, agar dagangannya terlihat elok dan menarik pembeli. Satu kotak jamur crispy dipatok Ardi dengan harga Rp1.000. Harga ini sesuai dengan kantong konsumennya, yang kebanyakan adalah anak-anak sekolah. Mak, abi ayeuna bade angkat icalannya. Abi bade nyana kelas sepeda ayeuna nyamannya. Ma abi bade pamit lah nya, Mak. Nya ujang ade. Tinggalin untuk box es di si Bibi. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Ardi? Abi bade nambut telah sepeda kanggo icalan. Oh nya sok mangga ada sepeda maya digigir. Abi mah pertama nama ada tete nambut sepeda itu nu masihan. Ya Ardi cenah bilih kanggo icalan mah ya anggo we sepeda karunya Ardi numpang hoe mah unggal poe capek. Nya Abi sakapeung mah merek masihan tapi dak ditolak we. Seperti tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya, Ardi selalu menyempatkan diri mengambil dagangan es di rumah bibinya sebanyak 1 hingga 2 termos. Es yang dititipkan sang bibi dijual dengan harga Rp1.000 per potong. Abi bade nyanak es. Dan dari satu es yang terjual, Ardi berhak mendapatkan sekitar Rp200. Tidak seberapa memang. Namun inilah yang bisa diupayakan Ardi demi ibu dan 2 adiknya. Terlahir dengan kondisi keluarga yang morat-marit seperti sekarang, praktis mengetuk hati kecil serta naluri seorang anak untuk membantu orang tua dan melindungi keluarganya. Selepasnya putus sekolah dulu, remaja tanggung ini sempat mengadu nasibnya hingga keluar kota demi mengais rezeki. Itu pun dengan bayaran yang pas-pasan. Mengingat modalnya hanyalah sebuah ijazah sekolah menengah pertama. Sampai akhirnya, takdirlah yang mengharuskan Ardi kembali ke rumah saat sang bunda masih belum bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dik. Dika, Kevin. Damang ya. Kabar? Kabar? Alhamdulillah. Kumari dagang wae teh? Dagang we abi mah kieu da kumaha deui Kris. Mantisanya. Nya. Jualan naon teh? Iya, jualan es. 1000-an ya. Mari sare teh. Sok atuh mese. Sok. Pin. Enggak di. Sidola. Iya nah atuh. Kanggo Ardi we. Aduh, hatur nuhun pisannya ka sadayana. Angga. Yo tadi. Jadi sakieu we nya. Pamit ya sama sakulah deui nya. Nya teh. Ya, nuku abi dirasakeun mah. Duh, geningan. Rencangan abi mah sarakola. Raya biaya ti kolot. Hari abi gimana? Sekolah bener-bener ya. Siapa masih anak-anak? Dapur sempit ini sebenarnya berdiri di atas tanah milik tetangganya.
Karenanya ruangan ini hanya berdiri seadanya dengan dinding yang cukup berlapiskan lembaran karung. Hanya ada satu ruangan berdinding sempurna yang dimiliki keluarga ini. Ya, ruangan yang kurang dari 3 kali 3 meter inilah satu-satunya tempat bagi mereka yang memadai. Ruangan tempat mereka beristirahat, tidur, bercanda, serta berlindung dari panas dan hujan. Tinggal dengan kondisi serba sulit dan terbatas, membuat Engkar harus ekstra sabar dan hati-hati dalam menjalaninya. Ditambah lagi kondisi tubuhnya yang sedang kurang sehat seperti ini, sedikit banyak mempengaruhi gerak tubuhnya menjadi terbatas. Bagian WC keluarga ini hanya berisikan ember penampungan air dengan sedikit kotak bersemen yang dimaksudkan sebagai saluran pembuangan. Tak ada pula atap yang menutupinya dan air pun harus diambil secara terpisah terlebih dulu. Meski demikian, bisa memiliki MCK darurat menjadi keberuntungan yang boleh dirasakan oleh Mita dan keluarganya. Berat, jeung capek. Ku ngasakola tariweung anu cai heula. Abi teu sirik da ieu mah tos kewajiban abi. Ngabantu mama. Letak sumur yang lebih rendah dari tempatnya berpijak mengharuskan bocah 11 tahun ini berhati-hati saat akan menimba airnya. Sebab tubuh mungilnya masih belum cukup sigap untuk bisa menangkap tali timba sumur ini. Mengisi air dalam wadah kendi ini menjadi rutinitas gadis kecil ini sepulang sekolah. Ia harus bolak-balik sampai bak penampung keluarganya terisi penuh. Karunya bisa abin tuh. Mam, bisa abin tuh sekolah. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan dan dimaksimalkan Mita saat ini hanyalah belajar lebih giat dan bersungguh-sungguh. Hanya lewat cara seperti inilah, siswi 5 sekolah dasar ini menunjukkan rasa terima kasih atas perjuangan ibu dan kakaknya. Abi teh sieun. Sieun kentos ageng cinta aya padamelan. Karunya kasih mama bisi udur ke abi kepantiasa masihan acis. Oh mama berobat. Udah, tiasa keneh teh eta bonekana dianggo. Biasa. Anu ruksakna teh Aya. mana ningali naona iya? Iya nak. Iya nanya. Oke, mudah-mudahan upami aya milik pangmeserkeun nu anyarnya. Kita nuju kerjakeun PR. Anggur. Aya nu hese teu. Anu hese teu, Neng? Teu. Nih ningali. Si mama iraha bisa jaga deui, bisa dagang. Ya, eta mah urang mah ngadoa we insyaallah. Mudah-mudahan mama bisa jaga deui. Tak banyak yang bisa dilakukan Ardi selain memberikan keyakinan bahwa ia akan mengupayakan segala cara demi kebahagiaan bagi sang bunda serta kedua adiknya ini.
Ya, mah ngayekeun kahirupan urang teh wae kahirupan teh.